kembali lagi berjumpa bersama dengan Miss Dwi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Engkau berikan kami kekuatan dan kesehatan. Sebentar kami mau belajar, Tuhan sertai dan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini Miss Dwi akan mengajak anak-anak untuk melanjutkan kembali tema pembelajaran kita tentang Aku bersyukur atas mataku. Kita sudah belajar tentang guna mata, yaitu untuk melihat. Mata yang disebut juga sebagai indera penglihatan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana dengan keadaan orang-orang yang mereka mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat. Wah, kira-kira bagaimana ya kalau anak-anak misalnya melihat teman atau ada saudara atau ada orang lain yang mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat. Pasti sangat sedih ya. Mungkin mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Markus 10 ayat 45 sampai 52 ada kisah yaitu tentang Bartimius. Dia adalah seorang pengemis yang buta. Dia kemudian meminta tolong kepada Tuhan untuk menyembuhkannya supaya bisa melihat. Bagaimana kisahnya? Mari kita akan lihat video berikut ini. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Di pinggir jalan ada seorang buta yang mengemis. Duduk pinggir jalan, namanya Bartimeus. Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang banyak itu menyuruh agar Bartimeus diam karena berisik. Tapi Bartimeus semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus kepadanya. Murid Tuhan Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bartimeus pun berdiri dan pergi, mendapatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Kamu ingin aku berbuat apa?" Bartimeus berkata, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tiba-tiba, terbukalah mata Bartimeus. Sekarang, mata Bartimeus sudah bisa melihat lagi. Akhirnya, Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Bagaimana dengan kisah Bartimius tadi? Kita sudah melihat bagaimana Bartimius, dia yang seorang pengemis yang buta, tidak bisa melihat, tapi dia mempunyai semangat yang tinggi untuk dapat melihat
dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita semua betapa kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan indera penglihatan kepada kita, yaitu mata. Dan dengan mata ini kita tidak hanya bisa melihat yang ada di sekitar kita, tetapi kita juga bisa menggunakan mata kita untuk hal-hal yang baik. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Bartimius tadi, dia kemudian memuji Tuhan dengan sukacita dan dia juga mengikuti Yesus. Nah, apakah anak-anak mau seperti Bartimius? Dia yang sudah disembuhkan, dia bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diperbuat oleh Tuhan kepadanya. Baik anak-anak, demikianlah yang dapat kita pelajari hari ini. Jangan lupa ya untuk selalu bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita dengan memberikan kedua mata yang sempurna. Kalau anak-anak saat ini mempunyai mata dan dapat melihat, itu semua karena Tuhan mengasihi anak-anak semua, dan anak-anak juga harus terus mendoakan. Misalnya ada orang lain yang tidak dapat melihat, tugas kita adalah membantu mereka supaya mereka juga dapat merasa nyaman meskipun dalam keadaan yang tidak bisa melihat. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar untuk kami mensyukuri kebaikan yang Engkau berikan bagi kami, yaitu dengan memberikan mata yang bisa melihat dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang tidak dapat melihat, kiranya Tuhan juga akan menolong mereka sehingga mereka pun tetap dapat bersukacita dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Ampuni juga setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap bersama Miss Dwi ya. Shalom.